Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Arus Hayat. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 1-2a. Terjemahan langsungnya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air hayat yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon hayat yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Di awal Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat 9-14 menunjukkan kepada kita adanya sebuah sungai yang mengalir. Pada akhir kitab Wahyu, kita melihat bahwa semua hal yang berhubungan dengan hayat, baik air hayat atau pohon hayat, mengalir keluar dari Allah. Hal ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa hayat adalah mengalirnya diri Allah sendiri. Berdasarkan sifat diri Allah yang ilahi dan yang kekal, Allah adalah hayat. Tetapi untuk dapat menjadi hayat bagi kita, Dia harus mengalir. Dalam seluruh Alkitab, Allah sering disebut sebagai arus air yang mengalir. Pemazmur dalam pasal 36 ayat 9-10 berkata, Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 14 mengatakan bahwa air yang diberikannya akan menjadi mata air hayat yang mengalir sampai hidup yang kekal. Ia juga berkata dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 bahwa siapa saja yang haus boleh datang kepadanya dan minum, dan siapa saja yang percaya kepadanya akan memiliki aliran air hayat yang mengalir dari dalam batinnya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah mengalir dan sedang mengalir ke dalam manusia untuk menjadi hayat. Bagaimanakah Allah kita ini mengalir? Pertama, Ia mengalir dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Ia mengalir sebagai Roh itu. Allah adalah mata air, sumber. Kristus, anak, adalah pancaran dari sumber air ilahi ini. Dan Roh Kudus adalah arus hayat yang mengalir sepanjang masa. Pengalirannya melewati 2 tahap. Tahap pertama, dia menjadi daging. Dia mengalir dari surga ke tengah-tengah manusia dan menyatakan dirinya sebagai hayat. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dan hayat itu telah dinyatakan. Karena itu, saudara-saudara, sewaktu berada dalam daging, Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu hayat. Jadi pengalirannya tahap pertama adalah supaya dia dapat menyatakan dirinya sebagai hayat kepada kita. Namun, dia belum dapat kita terima sebagai hayat. Itulah sebabnya dia harus menempuh pengaliran tahap kedua. Pengalirannya tahap kedua adalah terpaku di atas salib. Saudara-saudara yang terkasih, melalui kematiannya, tubuh daging Kristus terbelah, sehingga Dia bisa mengalir menjadi air hayat untuk kita terima. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 19 ayat ke-34. Dalam perjanjian lama, di kitab Keluaran pasal 17, tercatat batu karang itu dipukul, dan dari batu itu mengalir keluar air hayat bagi bangsa Israel.
Batu karang itu melambangkan diri Kristus. Aliran air yang disebutkan dalam Yeskiel 47 menandakan mengalirnya Allah. Kemana saja air itu mengalir, segala makhluk akan mendapatkan hayat. Demikian pula, kemana saja Allah mengalir, di sana akan ada hayat. Karena aliran ini, arus ini adalah hayat itu sendiri. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda memiliki arus yang mengalir ini di dalam diri Anda pada saat ini? Orang yang belum beriman tidak memiliki arus hayat ini. Tetapi sangat disayangkan, ada beberapa orang beriman. Mereka memiliki Allah Tritunggal yang mengalir dalam mereka. Tetapi mereka tidak menjaga diri mereka tetap di dalam arus hayat ini. Dosa, kecemaran, kedagingan, keduniawian bisa menyebabkan arus hayat ini berhenti di dalam Anda. Pada saat itu Anda merasa kering, kosong, hampa. Kemudian pada saat ini apa yang harus Anda lakukan? Cukup sederhana. Setiap kali Anda merasa aliran arus hayat di dalam Anda terputus, Anda harus segera bertobat, berpaling kepada Tuhan untuk mencari penyebabnya. Dan Anda perlu mengakuinya, bergumul dengan Tuhan tentang hal itu sampai aliran arus hayat di dalam Anda terpulih kembali. Kemana saja Anda pergi, apa saja yang Anda lakukan, jika ada perasaan bahwa aliran arus hayat ini berhenti, maka Anda harus segera berhenti. Berhentilah agar aliran ini terjaga. Untuk menjaga aliran ini, Anda harus menahan diri Anda dari semua kegiatan yang bukan berasal dari Tuhan, yang bukan berasal dari aliran arus hayat di dalam Anda. Puji Tuhan untuk arus hayat, yaitu aliran Allah Tritunggal di dalam kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang telah mengalir. Puji syukur kepadamu, karena kami sudah menerima aliran hayat, arus hayat-Mu di dalam diri kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami sering memutuskan, menghentikan aliran arus hayat-Mu di dalam kami. Tuhan, kami mau belajar menjaga diri kami tetap di dalam arus hayat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.